Halo teman-teman, balik lagi sama gua di video gua. Jadi di video kali ini gua akan sedikit menjelaskan untuk cara membersihkan hardware bass yang mungkin video ini nanti bisa berguna buat teman-teman apabila teman-teman akan membersihkan bass teman-teman ya. Jadi gua menggunakan bass Ibanez SR305 IPT. Dan part-part yang gue bersihkan itu ada mesin tuner, tuning, kemudian juga ada potensio, knob, nih knobnya chrome, dan ada bridge juga. Kemudian di sini ada saddle ya teman-teman. Jadi ada 4 hardware yang gue coba akan breakdown videonya secara detail di sini nanti. Nah, kenapa akhirnya gue membersihkan? Karena pertama gue itu bukan agak males ya, tapi memang untuk membersihkan spare part yang sifatnya metal, yang krum-kruman kayak gini, itu lu mesti bener-bener sabar. Terus juga yang kedua, akhirnya gue udah nggak tahan, mata gue gatel karena ngelihat banyak jamur. Dan memang untuk temen-temen yang biasa naro instrumennya di ruangan yang rada lembab atau yang sering di ruangan ber-AC, itu akan sangat beresiko terkena jamur ya. Jadi bridge di knob, kemudian sama di mesin tuner. Terutama yang paling agak menantang itu kalau kita membersihkan di bagian saddle ya teman-teman. Karena saddle ini ada beberapa bridge yang memang secara desain saddle-nya ada pernya, tapi juga ada yang nggak ada pernya gitu. Nah, kurang lebih itu yang sedikit akan gue jelaskan. Terus berikutnya adalah peralatan apa aja yang harus kita siapkan untuk membersihkan hardware dari instrumen bass kita. Oke, gue akan jelasin satu persatu. Yang paling penting dan yang paling utama, teman-teman harus punya mesin poles atau kayak mesin bor tapi yang mini. Nah, gue pakai mesin poles mereknya Kova nih teman-teman. Jadi nanti ini linknya gue akan taruh di video description di bawah. Jadi gue pakai Kova, ini enak banget. Speednya bisa diatur di sini, tuh ada adjustmentnya ya, kelihatan ya. Tuh. Ada 1, ada 2. Gue pakai mesin ini. Kemudian juga teman-teman harus pakai pad nih ya. Jadi ini ada padnya teman-teman. Tuh. Ada padnya kayak gini. Nah, ini penting banget untuk bisa teman-teman nanti pakai ketika membersihkan jamur yang berada di hardware bass teman-teman. Jadi gue pakai mesin Kova. Nah, kenapa akhirnya gue pakai mesin ini? Karena sebelumnya gue mencoba dengan beberapa alat kayak kayak sikat gigi bekas, kemudian juga kayak buat pembersih piring, sabuk, itu nggak bisa keangkat. Tapi dengan mesin ini itu alhamdulillah bisa terangkat dan jadi bersih total. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, ini gue pakai rubbing kompon nih. Kalau teman-teman lihat, ini gue pakai rubbing kompon mereknya Alf ya, tuh mereknya Alf. Jadi rubbing kompon ini tuh biasa dipakai buat di mobil untuk perawatan detailing, yang mana tujuannya adalah mengangkat biasanya kerak-kerak air, terus juga jamur itu yang ada di bodi-bodi mobil. Dan kemarin akhirnya gue coba pakai dan alhamdulillah berhasil. Itu juga bisa berguna. Jadi ini yang kedua ya, rubbing kompon. Link pembeliannya akan gue taruh di video description. Kemudian yang ketiga teman-teman, itu siapkan lakban kertas ya teman-teman. Nah, ini dia lakbannya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi lakban ini nanti akan digunakan ketika teman-teman akan melakukan pembersihan di bagian bridge di bawah. Nah, gunanya untuk melindungi
body buss teman-teman agar tidak terkena putaran dari pad mesin polesnya. Jadi ini lakban kertas. Terus setelah itu kita perlu lap kain atau lap bekas, baju bekas. Nah ini gue pakai lap baju bekas, ini katun bahannya. Ini biasa gue pakai setelah habis dipoles. Biasanya ada yang kayak apa namanya, sisa-sisa. Nah ini gue pakai ini. Baru setelah ini sudah selesai, baru gue pakai microfiber teman-teman. Nah ini yang kelima dan yang terakhir, pakai microfiber untuk ngebersihin semua sekaligus mengkilatin. Jadi tidak akan, ibaratnya besinya tidak akan terbaret atau tergores lagi gitu, karena sudah kita poles dengan mesin ini, mesin Kova. Oke. Nah untuk videonya kita langsung mulai aja ya teman-teman. Kita mulai dari part pertama. Boom. Oke, di bagian ini jadi pertama-tama saya mengoleskan dulu rubbing komponnya agar bisa rata di permukaannya. Kemudian untuk satu bagian dryer atau mesin tuner itu perlu dilakukan 2 kali pemolesan ya teman-teman, karena ada 2 permukaan antara atas dan bawah yang perlu dibersihkan. Dan pastikan untuk putaran pertamanya pada mesin polesnya itu di putaran RPM rendah saja karena tujuannya tidak akan terlalu membuat si tuner rem menjadi panas apabila putarannya terlalu cepat. Oke, kita berikutnya ke bagian yang nomor 2. Ini pada bagian knop ya teman-teman. Jadi memang kalau di bagian knop ini ada yang beberapa knop bentuknya agak unik ya. Itu kalau teman-teman perhatiin, knop yang paling kiri itu modelnya tuh kayak tumpuk gitu ya. Jadi emang itu equalizer teman-teman di bass Ibanez 305 ini, dan itu sangat perlu hati-hati sekali gitu ya. Nah ini saya sudah mulai untuk melakukan pemolesan. Kalau yang knop seperti ini karena bentuknya seperti kubah, jadi teman-teman untuk memolesnya perhatikan juga bentuknya, jadi harus mengikuti bentuknya ya, jadi rada menekuk gitu ya teman-teman, jangan mendatar tapi menekuk karena bagian permukaannya itu memang tidak rata. Nah ini saya sengaja percepat agar tidak terlalu lama teman-teman melihat videonya. Jadi memang terus sampai nanti komponnya juga hilang. Nah itu sudah mulai mengkilap, teman-teman bisa dilihat ya perbedaannya ya dengan yang sebelah kiri yang belum dipoles. Jadi masih ada titik-titik jamur yang di sebelah kiri, juga keringat kan. Jadi ya itu sangat terlihat sekali perbedaannya teman-teman. Oke, jadi ini salah satu hal yang biasa perlu diperhatiin kalau kita punya bass Ibanez SR 305 yang model bridge-nya kayak gini nih. Karena si warna bridge-nya ini kan dia kayak bukan stainless ya, tapi kayak rada-rada grey gitu, chrome grey. Cuma karena faktor udara lembab dan suhu dan lain-lain, umur, jadi ini kayak ada perubahan warna, kayak semacam bukan karat lah tapi kayak berubah warnanya.
Nah, yang 3 ini gue coba bersihin kemarin. Akhirnya gue coba pakai si Alf Car Care rubbing compound. Ini bisa balik lagi jadi bersih. Nah, yang sisanya ini bakal gue coba bersihin lagi nih. Jadi yang perlu disiapin cuma kayak lap bekas nih, terus sama rubbing compound. Kita ambil. Oke, untuk di bagian yang ini itu pertama kali gue menggunakan lap terlebih dahulu agar bisa pelan-pelan coba untuk menghilangkan jamurnya tanpa langsung menggunakan mesin poles ya teman-teman. Jadi di sini gue usahain pakai lap dulu sampai bener-bener bisa keangkat dari bridge ya untuk jamur-jamurnya. Nah, di bagian ini saya coba zoom kameranya ya teman-teman supaya teman-teman bisa melihat secara detail proses pembersihan dari bridge di bagian atasnya, yang mana ini saya masih menggunakan lap dan rubbing compound karena memang ada bagian yang agak sulit untuk terkena mesin poles seperti celah-celahnya, dan itu mulai terlihat ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah menggunakan mesin polesnya dan saya kembali meratakan lagi dengan rubbing compound untuk masing-masing kotak-kotak dari bridge-nya di atas. Dan seperti teman-teman bisa lihat, hasilnya langsung mengkilat ya teman-teman. Hasilnya langsung bisa terlihat. Nah, itu dia pelan-pelan teman-teman untuk masing-masing bagiannya agar bisa lebih optimal dan lebih maksimal. Jadi memang memerlukan kesabaran untuk bisa membersihkan dari bagian bridge yang ada di bawah ini teman-teman, karena memang agak sedikit kompleks bentuknya. Nih, saddle-saddlenya udah dicopot dan sekarang gue mau bersihin si bridge-nya dulu nih. Oke. Cuma sebelum kita bersihin, kita pasang lakban kertas supaya melindungi catnya biar nggak kebaret. Karena gue rencananya akan pakai mesin poles. Oke. Oke, nih gue pakai rubber compound dari Alf Car Care. Jadi kemarin udah sempet yang sininya udah sempet gue bersihin, tapi sininya belum. Nah, baru hari ini sempet. Ini kita ratain dulu supaya nggak belang. Oke. Nah, ini mesin polesnya nih. Nah, sekarang kita poles dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini adalah bagian bridge bawah ya teman-teman. Jadi setelah semua sudah dicopot saddle-saddlenya, baru kita melakukan pembersihan di bridge bagian bawah. Dan memang yang di sini itu biasanya lebih banyak jamur, dan biasanya juga ada beberapa bagian yang agak berkarat karena memang ini posisinya yang agak sulit untuk bisa dibersihkan secara mudah. Jadi memang bagian bridge ini adalah bagian yang agak kompleks untuk pembersihannya di bus. Dan kebetulan ini adalah bridge B105 yang digunakan di serinya Ibanez SR305, jadi memang nggak terlalu
nggak terlalu agak kompleks, walaupun memang perlu effort untuk melepas saddle satu persatu. Dan untuk bridge yang lain seperti monorail itu juga teman-teman memang perlu hati-hati ya, karena monorail itu lebih kompleks lagi teman-teman. Dan pastikan selalu untuk menggunakan lakban kertas sebelum melakukan pemolesan pada bagian bridge, entah itu mau monorail atau yang bridge-nya sifatnya lebar atau seperti papan kayak gini teman-teman, supaya bisa melindungi body bus teman-teman dari gesekan pad atau ya dari goresan pad. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah ini sudah mulai kelihatan di lap dan hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri ya, kinclong. Nah ini sekarang lanjut ke bagian dalamnya ya teman-teman, yang di dekat sela-sela dari senar bass. Ini juga perlu kita bersihkan karena di bagian tersebut juga sering banyak jamur dan juga karat. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman, bisa dilihat hasilnya ya, mengkilat dan bersih. Dan memang setiap kali habis dipoles kita langsung lap teman-teman, agar tidak ada sisa-sisa kompon yang menempel pada bridge-nya. After polish. Oke, kita ke bagian saddle ya teman-teman. Sekarang di bagian saddle ini kita perlu untuk melepas satu persatu teman-teman. Dan juga di bagian saddle ini kita perlu melepaskan pernya juga, supaya bisa memberi jarak untuk dibersihkan pada bagian saddle ya, karena bagiannya agak lumayan susah, ini kecil, jadi perlu sangat hati-hati dan sangat detail dalam meratakan rubbing komponnya ke permukaannya. Oke, ini sudah selesai. Lalu kemudian kita poles teman-teman, sama dengan seperti pada bagian bridge. Polesnya itu pelan-pelan, tapi pastikan bisa optimal terkena di semua bagian saddle-nya. Oke, di bagian ini setelah semua saddle sudah bersih dan sudah dilumasi dengan WD 40 ya teman-teman. Jadi di antara drat baut per dengan lubang saddle itu teman-teman berikan pelumasan WD 40 untuk bisa mencegah karat dan memberikan pelumasan supaya mudah ketika dipasang kembali. Nah, untuk settingan saddle ini jangan sampai teman-teman tertukar. Jadi ketika melepas tetap diposisikan yang senar 5 senar 5, senar 4 senar 4, senar 3 senar 3, yang senar 2 senar 2, senar 1 senar 1, supaya tetap bisa menjaga posisinya sama seperti semula. Itu kalau saya pribadi ya. Jadi memang saya pasti kalau saya lepas saya akan tandain yang mana senar 5, senar 4, senar 3, senar 2, senar 1. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, ini masih pemasangan. Dan berikut
adalah hasil setelah dilakukan pemolesan di bus Ibanez SR305 IPT. Hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri ya, sangat mengkilat untuk knop-knopnya tadi, dan kemudian untuk bridge-nya juga sudah bersih dan mengkilat dan bisa kembali dipakai untuk manggung dan konser. Mantap. Ya teman-teman, jadi demikian video penjelasan gua tentang tips untuk membersihkan hardware bass, terutama yang finishingnya chrome. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Pokoknya jangan lupa like, jangan lupa subscribe, and stay tune terus di video-video gua berikutnya. Oke, see you next and bye bye. Boom, big up.